Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak dosen mata kuliah Manajemen Pendidikan dan Pelatihan, Bapak Muhammad Randy Ramdhani MPD, dan teman-teman yang kami banggakan. Di sini kami akan memaparkan materi yang berjudul Standar Mutu Pelatihan. Kami yang beranggotakan 2 orang, yaitu saya sendiri, Feby Syarahani Hayat, dan teman saya, yaitu Muhammad Roslan Nusaini. Baik, manajemen mutu pendidikan dan pelatihan dimaksudkan untuk kepentingan satuan pendidikan, di mana sekolah dan perguruan tinggi sangat berkeinginan untuk melakukan perbaikan-perbaikan atau menjadi lebih baik dari sebelumnya. Nah, dalam hal ini pembahasan diarahkan kepada pemahaman efektivitas, perbaikan, dan manajemen mutu yang diaplikasikan di institusi-institusi pendidikan. Adapun fokus pembahasan yang akan kami bahas itu ada 5 poin, yaitu 1. Standar perumusan visi, misi, tujuan, dan sasaran pelatihan. Yang kedua itu ada standar peserta pelatihan. Yang ketiga ada standar pelatih atau instruktur pelatihan. Yang keempat ada standar kurikulum pelatihan. Dan yang terakhir itu ada standar sarana pelatihan. Baik, langsung saja. Yang pertama itu ada standar perumusan visi, misi, tujuan, dan sasaran pelatihan. Nah, yang pertama itu ada visi. Visi merupakan gambaran tentang masa depan yang realistik dan ingin diwujudkan dalam kurun waktu tertentu. Nah, adapun kriteria merumuskan visi itu, pertama, visi bukanlah fakta, tetapi gambaran pandangan ideal masa depan yang ingin diwujudkan. Visi dapat memberikan arahan, mendorong anggota organisasi untuk menunjukkan kinerja yang baik, dapat menimbulkan inspirasi dan siap menghadapi tantangan, menjembatani masa kini dan masa yang akan datang, gambaran yang realistik dan kredibel dengan masa depan yang menarik, sifatnya tidak statis dan tidak untuk selamanya. Nah, yang kedua itu ada misi. Misi adalah pernyataan mengenai hal-hal yang harus dicapai organisasi, baik pihak-pihak yang berkepentingan di masa yang akan datang. Nah, adapun kriteria untuk merumuskan misi yaitu pertama, penjelasan tentang produk atau pelayanan yang ditawarkan yang sangat diperlukan oleh masyarakat. Harus jelas memiliki sasaran publik yang akan dilayani. Kualitas produk dan pelayanan yang ditawarkan memiliki daya saing yang meyakinkan masyarakat. Dan yang terakhir, penjelasan aspirasi bisnis yang diinginkan pada masa mendatang juga bermanfaat dan keuntungannya bagi masyarakat dengan produk dan pelayanan yang tersedia. Selanjutnya yaitu ada tujuan. Nah, tujuan ini merupakan penjabaran dari pernyataan misi. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Nah, kriteria tujuan yaitu tujuan harus serasi dan mengklarifikasikan misi, visi, dan nilai-nilai organisasi. Pencapaian tujuan akan dapat memenuhi atau berkontribusi memenuhi misi, program, dan subprogram organisasi. Tujuan cenderung untuk esensial, tidak berubah kecuali terjadi pergeseran lingkungan atau dalam hal isu strategik hasil yang diinginkan. Tujuan biasanya secara relatif berjangka panjang. Tujuan menggambarkan hasil program. Tujuan menggambarkan arahan yang jelas dari organisasi. Tujuan harus menantang namun realistik dan dapat dicapai. Dan yang terakhir itu ada sasaran. Sasaran adalah target yang terukur sebagai indikator tingkat keberhasilan dari tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya itu ada standar peserta pelatihan. Sumber daya manusia merupakan komponen terpenting dalam instansi atau organisasi. Penggunaan mesin-mesin berteknologi tinggi tidak akan bermakna tanpa adanya SDM. Nah, SDM ini menjadi prioritas utama yang diperlukan dan diperhatikan. Nah,
cara meningkatkan dan mengembangkan SDM dengan cara pendidikan atau pelatihan, baik melalui on the job training maupun off the job training. Nah, syarat atau standar peserta diklat yaitu: pertama, moral yang baik; kedua, dedikasi dan loyalitas terhadap tugas dan organisasi; ketiga, kemampuan menjaga reputasi diri dan instansinya; selanjutnya, jasmani dan rohani yang sehat; terima kasih. dan motivasi yang tinggi untuk meningkatkan kompetensi. Setelah serta tadi ada prestasi standar yang baik perumusan dalam visi misi dan tugas. sebagainya, Baik, untuk kemudian ada selanjutnya standar akan peserta dijelaskan pelatihan. oleh rekan Muhammad Saya akan Rizwan. sampaikan Kepada beberapa Rizwan, standar saya pelatih atau instruktur dalam pelatihan. Pelatih atau instruktur ini merupakan seseorang yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pelatihan dan pembelajaran kepada para peserta pelatihan di bidang atau kejuruan tertentu. Adapun untuk menjadi seorang pelatih atau instruktur pelatihan memiliki beberapa kriteria atau standar yang harus dipenuhi. Yang pertama, yang pastinya memiliki kompetensi metodologi dan kompetensi teknis. Yang kedua, mendapat penugasan dari kepala lembaga pelatihan melalui surat penugasan atau surat tugas. Kemudian yang ketiga, pengetahuan yang up to date dan kemampuan teknikal dan sosial. Kemudian yang keempat, menguasai cara pembelajaran yang sesuai. Yang kelima, dapat beradaptasi dengan kebutuhan peserta dan lingkungan budaya organisasi. Yang terakhir, kepekaan atas aspek di luar organisasi seperti politik atau kondisi sosial ekonomi. Standar selanjutnya yaitu standar kurikulum pelatihan. Kurikulum disusun melalui perumusan tujuan pembelajaran, penentuan pengalaman belajar yang harus disediakan untuk mencapai tujuan pengorganisasian pengalaman belajar secara efisien dan efektif, serta penetapan
kriteria untuk menilai pencapaian tujuan. Begitu juga dalam pelatihan. Sehubungan dengan itu, para penyelenggara atau pelaksana pelatihan, termasuk tutor, pelatih atau widyasiwara, perlu memahami dan memiliki kemampuan untuk merancang kurikulum pelatihan. Berikut kurikulum untuk bekal kehidupan disusun melalui langkah-langkah yang akan saya sampaikan. Yang pertama, identifikasi kebutuhan pelatihan dan kebutuhan belajar. Yang kedua, perumusan tujuan belajar dalam bentuk perubahan perilaku yang mencakup ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang ketiga, penyusunan pengalaman belajar yang cocok untuk mencapai tujuan belajar. Yang keempat, pengorganisasian, lingkup, dan urutan pengalaman belajar yang cocok untuk mencapai tujuan belajar dalam rencana pembelajaran atau pelatihan.